kau si lemah dalam cermin. Mari beradu mata dan mulai bicara tentang pijar resah yang menyala. Mas Abri, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Mas Abri karena Mas Abri sudah kuat, sudah mau bertahan. Syukur alhamdulillah, semoga Allah selalu kasih kekuatan Mas Abri dengan kasih sayangnya Allah. Amin. Yang penting adalah tetap menyayangi dan mencintai diri kita sendiri dan tetap bersyukur kita semua diciptakan dengan karakteristik yang unik, yang istimewa, yang punya potensi untuk bermanfaat buat diri kita sendiri dan sesama. Jadi kalaupun ada hal-hal yang menyakitkan yang kita terima dari orang lain tentang diri kita, tetap syukuri apa yang Allah sudah berikan kepada diri kita sehingga kita bisa tetap sayang sama diri sendiri dan tetap berbuat yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, selamat datang teman-teman. Kenalin, gua Edgar. Kali ini gua bawain narasumber. Namanya adalah Abri. Dia adalah kakak tingkat gua di kampus. Dan kenapa gua bawain dia? Karena dia punya cerita dan juga dia juga ingin berbagi ke kita semua. Oke, tanpa basa-basi langsung kita mulai aja. Lu bisa ceritain dulu, Bang. Oke, thank you Gar buat waktunya. Sebelumnya, gue merupakan penyintas bipolar affective disorders with psychotic symptoms, di mana gue didiagnosa itu pada akhir tahun 2020 tepatnya. Dan dokter saat itu bilang, jadi ada sesuatu yang men-trigger gue. Kenapa gue bipolar? Karena bipolar itu kan banyak triggernya. Ya bisa jadi genetik atau lain-lain sebagainya. Cuman setelah melakukan observasi karena kita nggak bisa nih men-self-diagnose aja gitu kan. Oh, dengan kita mood swing atau apa gitu, oh gue bipolar nih, nggak bisa gitu. Justru sebenarnya honestly jujur gue pertama kali ke psikiater Gar itu tahun 2018 ketika gue semester 7. Jadi ketika gue di semester 7, gue merasakan sesuatu yang gak enak banget nih, gitu kan. Akhirnya gue ke psikiater. Di psikiater itu pertama kalinya gue mengungkapkan segalanya yang belum pernah gue ungkapkan sama orang lain. Dan psikiater itu bilang, ini kamu harus segera di treatment, ini kamu harus segera ada terapi gitu kan. Tapi gue masih denial, gue masih ngerasa bahwa, oh kok gue ke psikiater ya? Psikiater kan tempatnya, ODGJ gitu kan, orang-orang gue kan masih normal-normal aja gitu. Akhirnya pada tahun 2018, tepatnya di semester 7 pada saat gue skripsian saat itu, gue tidak melanjutkan lagi, gue memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi untuk terapi ke psikiater gitu kan. Dan memang sebenarnya itu jadi bom waktu buat gue gitu. Jadi selama itu gue menutupi terus-terusan di saat dokter dari psikiater gue udah bilang ini kamu harus segera diterapi, tapi gue masih denial, gue masih nggak percaya bahwa psikiater itu hanya tempat orang-orang gangguan mental gitu kan, bahwa gue masih merasa normal-normal aja saat itu. Dan akhirnya tepat pada akhir tahun 2020, lo tahu juga kondisi gue fuck up banget saat itu. Dan gue curhat sama salah satu temen gue juga, dia dari kedokteran waktu itu. Gue curhat nih tentang apa-apa yang gue rasain, tentang gejala-gejala apa yang gue rasain gitu. Karena mungkin notabene juga dia dokter, dan dia juga nggak mau men-self-diagnose juga ya kan. Dia cuma bilang, Bri, kayaknya lo harus pergi ke profesional deh. Gue nggak bisa untuk mendiagnosa lo kenapa gitu. Gue bilang, apa nggak ada cara lain ya gitu. Tapi ya udahlah, gue memberanikan diri
di balik itu semua gue memberanikan diri tanpa sepengetahuan keluarga, orang tua dan sahabat gue. Itu nggak ada yang tahu. Itu bener-bener hanya gue aja yang tahu. Dan akhirnya gue memberanikan diri untuk ke psikiater itu minggu ke minggu. Jadi gue awal-awal ke psikiater itu bener-bener seminggu sekali. Itu dilakukan observasi gitu kan. Dan ternyata memang dari gejala-gejala yang gue alami itu punya kecenderungan ke arah sana, yaitu bipolar. Betul, ke bipolar itu, kecenderungan bipolar. Nah, nih Bang, gue pengen nanya nih. Gejala-gejala apa aja sih yang lu rasain gitu? Untuk gejala ya, pertama memang ada triggernya dulu ya, ada triggernya. Triggernya memang ya setelah dokter observasi gue punya trauma di masa kecil. Ya semacam ya abusive things lah, bisa kita bilang seperti itu. Itu trauma yang belasan tahun lalu gue tutupin rapat-rapat yang gak ada orang lain tahu, dan itu ternyata menjadi bom waktu untuk gue, jadi tekanan batin buat gue. Dan ketambahan pada saat gue udah menginjak umur ya sekitar 2 tahun, 2020 gue umur 23 kalau nggak salah, 23 gue ada masalah sama pasangan gue gitu kan, ada masalah dan pasangan itu gue. Berarti selama waktu itu lu bener-bener mendem sampai umur 23 itu, Bang? Mendem? Iya. Belum ada gejala apapun gitu pada saat itu? Ada gejala, cuman gue menutupi itu gitu kan. Cuman ketika gue ada masalah lain di balik itu masalahnya semakin besar dan semakin ke-trigger gitu kan dengan adanya masalah baru. Nah, untuk gejalanya sendiri apa? Gue merasakan mood swing yang berbeda sama orang normal lain. Kalau mungkin kalau orang mood swing itu ya misalnya ini ada garis lurus, mood swing gini aja. Tapi kalau gue tuh bener-bener yang namanya lagi depresi gitu, gue langsung drop. Jadi bener-bener fluktuatif banget. Fluktuatif banget, dan pada saat itu gejala yang gue alami bukan hanya mood swinger. Apa aja, tapi gue punya gangguan psikotik kayak dulu gue ngekos di Ngoresan, lo tau dulu. Daerah kampus itu gue bener-bener yang namanya nggak bisa tidur sama sekali selama hampir seminggu. Anjir. Bener-bener gue cuma nggak bisa tidur, atau gue nggak butuh tidur. Maksudnya lu bener-bener gak tidur, atau mungkin jam tidurnya yang beda atau gimana? Bener-bener nggak tidur selama seminggu gitu? Hampir seminggu. Dan kayak cuman even gue cuman merem tuh pikiran gue masih bermain. Pendengaran gue masih dengar, artinya kan nggak sepenuhnya tidur gitu kan. Tapi selama seminggu itu bener-bener gue nggak bisa tidur. Dan kalaupun gue tidur nih, gue pernah cerita, gue tidur tuh hanya sejam. Gue tidur hanya 1 jam, jam 1 malam, jam 2 malam gue kebangun, itu ada orang manggilin nama gue. Itu real? Maksudnya itu real, gue mendengar. Itu suara orang denger apa manggil lo gitu? Suara orang manggil gue, manggilin nama gue, dan itu kejadian gak hanya sekali. Itu bener-bener beberapa kali gue merasakan itu real banget. Dengan suara yang sama itu? Dengan suara yang sama, manggil nama gue. Akhirnya gue bener-bener yang namanya sedih, fuck up, bingung. Sampai barang-barang di kosan gue tuh gue hancurin, piring, lemari gitu. Gara-gara gue kesel. Lu siapa anjing manggilin nama gue gitu kan. Tapi itu yang denger lu doang kan berarti kan? Yang denger gue doang gitu. Sampai pada saat ya sekitar jam 2 malam gue kebangun. Lu tau gue apa yang gue lakuin? Gue keluar kosan, gue keliling-keliling kosan, keliling-keliling Ngoresan. Tengah malam, jam 2 malam, gue mencari sumber suara itu tuh di mana. Gue bener-bener kayak ada sesuatu yang manggil gue, dan itu adalah gejala-gejala yang gue sampaikan pada psikiater gue gitu kan. Saya ini kenapa sih dok? Kenapa saya merasakan gejala-gejala itu gitu kan? Dan ternyata memang seperti ini. Bipolar itu berbeda dengan penyakit mental schizophrenia. Gitu. Mungkin gue karena bukan spesialis kejiwaan juga gitu kan, jadi gue nggak paham betul apa jenis-jenis masalah kejiwaan gitu kan. Cuman memang apa yang dirasakan oleh orang bipolar itu bisa juga apa yang dirasakan oleh orang schizophrenia itu juga bisa dirasakan oleh orang bipolar gitu. Mungkin saat itu halusinasi yang gue rasakan sama seperti orang schizo, itu gue merasakan juga. Dan setelah gue konsultasi sama psikiater gue, tau gak psikiater gue ngomong apa? Bilang apa? Psikiater gue ngomong gini,
kamu itu butuh afeksi, orang manggil nama kamu di saat kamu butuh. Di saat kamu posisi lagi down, kamu tuh butuh orang sebenarnya. Tapi orang lain tuh nggak ada buat kamu. Dan alam bawah sadar kamu tuh akhirnya men-setting itu menguasai gue. Jadi kayak gue mendengar orang-orang manggilin nama gue tuh karena gue pengen dipanggil. Gue pengen orang lain tuh manggil gue. Berarti itu ada dari dalam diri lu berarti suaranya. Mungkin halusinasinya seperti itu. Akhirnya ya day by day psikiater ngasih gue obat. Sekitar ada 7 jenis obat mungkin. 7 jenis obat yang gue nggak tahu apa aja, tapi kayak nggak perlu deh gue sebutin di sini. Cuman ada sekitar pada intinya gue memang day by day itu minum obat terus-terusan itu. Jadi seperti itu, Gar. Sampai sekarang masih minum, Bang? Sampai sekarang. Tapi maksudnya apa sih? Misalkan lu nggak minum obat nih, ngaruh nggak sih? Maksudnya langsung berubah apa gimana? Mungkin ada pengaruhnya apa ketika lo minum obat atau ketika lu nggak minum obat itu ngaruh banget berarti, Bang? Sampai sekarang pun? Ketika gue punya masalah, ada masalah yang men-trigger gue, dan gue nggak minum obat, itu berpengaruh. Cuman gue highlight ya, jadi orang bipolar itu punya terapi sebenarnya. Ada 2 yang gue tahu, itu farmakoterapi dan psikoterapi. Farmakoterapi itu obat-obatan, Gar. Psikoterapi itu kayak terapi kita, konsultasi, curhat lah istilahnya gitu kan. Dan menurut gue pribadi, farmakoterapi, obat-obatan ini nggak akan bereaksi kalau kita psikoterapinya tuh nggak jalan. Cuma kita kayak day by day kita minum obat terus-terusan, tapi kita nggak terbuka sama sahabat, sama keluarga, sama pasangan gitu. Jadi kita tetap minum obat. Menurut gue tuh nggak, ya itu useless juga gitu. Jadi menurut gue terapi farmakoterapi ini, obat-obatan ini akan berfungsi apabila psikoterapinya pun berjalan dengan baik gitu. Artinya ada dukungan juga dari sosial, pasangan, teman, keluarga. Itu penting banget sih menurut gue. Dan gue mau nanya lagi nih, Bang, maksudnya apa sih yang jadi trigger terbesar lu atau yang bikin trauma terbesar lu sehingga lu bisa jadi kayak gitu? Ya tadi kayak gue bilang tadi, gue punya suatu kejadian di masa kecil yang sangat memilukan, ya abusive things. Setiap gue keinget itu, gue selalu merasa dendam, takut, marah gitu. Tapi gue selalu berpikir gini, jangan sampai hal-hal abusive itu merubah personality gue. Entah membawa gue kepada keburukan, gue pengen itu jangan sampai terjadi gitu. Nah nih Bang, gue mau nanya nih Bang, ini apa yang ada di kepala gue aja sih tipnya. Maksudnya apa yang hal-hal yang pernah lo lakuin yang mungkin hal-hal ekstrim, karena gue kan pernah dengar kadang kayak orang-orang bipolar itu kadang kayak ada yang mau suicide lah dan lain lah. Apa lu juga mengalami hal itu juga gitu? Lu pakai nanya. Enggak, guys, sebenarnya dia udah tahu. Sampai kejadian tanggal 25 Januari 2022. Gue nggak perlu detail gue ngelakuin apa. Cuman Egar nih tahu. Egar sampai nelpon ke gue. Bang, ini tuh ke-6 kalinya loh bang. Dan lu tuh lu nggak mati-mati juga gitu. Dia sampai ngomong kayak gitu. Bahkan sampai ke-6 kalinya gitu kan. Oh iya, gue sadar bahwa memang benar kata lu bahwa orang dengan mental kayak kita istilah gini loh. Lu orang normal tanpa punya gangguan mental. Ketika lu dikasih masalah, lu bisa menghadapi itu dan lu bisa menyelesaikan itu dengan sangat mudah. Gitu. Tapi kalau kita dengan orang yang secara anugerah diberikan mental issues sama Tuhan, itu ketika dikasih masalah kita sampai bingung. Cara keluar dari masalah itu seperti apa, nge-treat duelnya seperti apa, dan kadang kita menyerah sama itu. Dan kalau lu tanya hal-hal ekstrem apa, gue ada pernah yang namanya cutting, overdosis itu berkali-kali. Gue nenggak, ini jangan diikutin yang di rumah, jadi ini bener-bener salah banget. Gue ada obat psikiatri yang memang itu dosisnya pun tinggi ya kan. Gue minum 10 kali dosis itu. Dan gue kira gue akan meninggal kayak di sinetron-sinetron.
Ternyata gue enggak, gue cuma muntah-muntah, gue cuma kayak amnesia sesaat, gue nggak inget apa-apa. Gue muntah-muntah, gue masih hidup. Gue pernah lagi, gue mencelakakan diri gue secara sengaja di jalan Jogja Magelang. Pas motoran itu dulu. Pas motoran, sampai gigi gue depan ini hilang, lo tahu kan. Jadi itu pernah, ya hang on self juga pernah, itu yang terakhir. Sama apa lagi yang paling ekstrim? Oh, nginjek kaca kayak ini kali ya, kayak orang debus. Iya. Jadi gue pecahin kaca di kosan, gue injek gitu kaca. Dan gue pernah ngeremes silet. Saking gue benci banget sama diri gue benci banget nih sama lu, gue benci banget. Dan itu sangat ekstrim. Tapi lagi-lagi mungkin belum waktunya. Mau seberapa keras gue mencoba untuk mati, kalau memang belum waktunya dan Tuhan belum mengizinkan, gue nggak akan mati. Dan gue sadar bahwa buat teman-teman di luar sana yang lagi berjuang sama seperti saya, ingat ketika memang nggak ada satu orang pun yang peduli sama kamu, tapi harus kamu ingat diri kamu yang harus peduli sama diri kamu sendiri. Karena apa? Jiwa kamu cuma satu, badan kamu, raga kamu cuma satu. Sayangi dia, jaga dia, jangan pernah lukai dia. Kalau memang ada orang yang melukai kamu, it's okay. Itu urusan dia sama Tuhan. Tapi tolong jaga jiwa kamu, jaga badan kamu yang hanya satu. Itu. Oke, nih gue juga punya pertanyaan lagi. Ya nggak apa-apa. Banyak banget ya pertanyaannya. Nggak apa-apa guys. Lu kan adalah salah satu orang yang punya mental issues nih bang. Iya. Nah, apakah dengan hal itu menjadikan aktivitas lu terganggu atau gimana gitu bang? Terganggu jelas. Beberapa hari ini, lo tahu, gue dipecat dari kantor. Gue dipecat dari kantor, jadi memang bulan awal tahun yang absurd sih menurut gue. Gue kehilangan pasangan gue dengan stigma, terus dan gue dipecat juga menurut gue itu pun karena stigma gitu. Jadi gue pernah setelah gue lagi kondisi lagi fuck up gitu, lagi nggak enak banget, tapi klien pengen meeting sama gue, maksa nih meeting sama gue hari itu juga. Oke, meeting pak di kantor gitu kan. Nah posisi gue lagi curhat sama istrinya sahabat gue, sampai gue nangis tuh di kantor tuh, di ruang meeting. Gue nelpon udah nangis. Mbak gimana nih, gue ditinggalin lagi sama pasangan gue dengan stigma ini loh, dengan dua orang yang berbeda gitu meninggalkan gue dengan cara yang sama gitu kan. Gue sampai ya sorry tuh gue yang cowok yang tempe, terserah mau dibilang tempe, mau dibilang lebay, cengeng, gue udah nggak peduli sih sebenarnya. Nah di saat itu juga tiba-tiba teman partner kantor gue naik, bro, klien lu tuh udah dateng ngajak meeting. Anjrit, itu yang gue lagi nangis, langsung kayak nge-switch emosi, langsung kayak oke, everything's gonna be okay. Gue bilang gitu kan. Tiba-tiba klien datang, gue presentasi depan dia, gue presentasi ya seolah-olah semuanya baik-baik aja gitu kan. Dan alhamdulillah beberapa minggu kemudian gue meeting lagi sama dia dan projectnya deal. Ketika projectnya itu deal, 4:30, jadi gue meeting tuh dari jam 1 siang sampai jam 4:30 sore sama dia. Ketika projectnya itu deal dan udah tanda tangan, udah selesai meeting, orang kantor gue nelpon, lo tahu apa isinya? Apaan? Gue dipecat. Gila kan? Maksudnya gimana ya maksudnya? Gue juga mungkin nih, gue pengen nanya maksudnya, apakah maksudnya dari kantor nggak ada pemberitaan dulu gitu? Maksudnya kenapa gitu pada awalnya? Mungkin kan maksudnya kalau orang istilahnya mau keluar dari kerjaan kan minimal ya dihubungin HR-nya dulu, kamu kayak gini, apakah dapat waktu tambah lagi atau apakah itu langsung gitu aja? Enggak, H-1. jadi kocak banget.
Jadi gue ngasih laporan apa surat sakit dari psikiater gue gitu kan, karena memang habis banget kejadian itu. Gue masuk rumah sakit, terus dari pihak rumah sakit psikiater gue SPKJ itu ngeluarin surat keterangan, gue kasih ke atasan gue. Terus besokannya HR gue nelpon, cet ngomong tentang bahas kerja gue di sana, kontrak kerja gue di sana. Oke. Nah, besokannya gue dipecat. Jadi kalau lu tanya apakah ada omongan sebelumnya, ya omongan sebelumnya ada. H-1. Gitu, H-1 itu. Sedangkan yang gue tahu ya, sorry to say, yang gue tahu ketika pemecatan itu dilakukan itu bagusnya sih one more notice. 1 bulan sebelum pemberhentian, gitu kan. Biar apa? Biar entah kita mau ngajuin resign dulu atau kita mau cari kerja di tempat lain gitu kan, kita bisa punya pegangan. Apalagi ini mau lebaran, ya kan. Gue udah kacau banget, dan lagi-lagi beruntung doa orang tua gue menguatkan gue gitu kan. Udah nggak apa-apa, rezeki nggak kemana, oke. Dan di saat itu juga gue kebingungan, gue sampai ngomong, Bu tapi ini baru deal banget Bu. Gue takutnya ada istilah mungkin kinerja gue kurang gitu kan. Tapi gue bilang, Bu ini baru banget deal gitu. Ya tapi maaf, kita dari manajemen nggak bisa mempertimbangkan masnya lagi karena mas sakit. Gue langsung dek gitu, kayak emang orang sakit kayak gue nggak punya ruang ya? Sakit gue kan nggak nular, gue megang lu nih Gar. Apakah lu ketularan bipolar? Enggak kan? Kayak gitu aja istilahnya. Kecuali penyakit gue ini adalah sebuah penyakit yang menular, berbahaya, tapi stigma itu membuat gue nampak seperti penyakit yang berbahaya yang harus orang-orang hindari. Gue sedih banget di situ jujur. Dan pulang dari kantor itu gue jam 5-an, gue nangis di jalan. Dulu kantor gue tuh di Kebonjeruk, rumah gue itu di Cilengsi. Gue bener-bener nangis nih di jalan, nangis doang. Tapi gue pengen, gue tahu orang tua gue menunggu gue di rumah dengan selamat. Gue cuman minta sama Allah, ya Allah, tolong tenangin hati gue sebentar aja di perjalanan ini. Gue pengen gue selamat sampai rumah. Gue nggak mau kecelakaan nih. Orang tua gue menunggu gue gitu. Apalagi kondisi bokap gue stroke ya kan di rumah. Akhirnya gue berhenti di jalan, gue ngambil dompet, gue ngambil uang, gue pegang di tangan gue cari pengemis. Itu di Pondok Indah. Itu biasanya pengemis dari PIM dari Pondok Indah, itu pengemis biasanya berjejer. Tapi saat itu gak ada sama sekali pengemis. Bahkan di Condet gak ada pengemis gitu. Jadi kalau di Condet itu ada manusia silver gitu. Jadi manusia yang diwarnain pakai warna silver. Itu pun sampai gak ada. Sampai gue berpikir bahwa ya Allah, emang lu pengen gue sedih ya? Lu pengen gue sedih nih? Itu nggak ada pengemis. Padahal gue niat gue ngasih pengemis, gue sedekah, gue pengen Allah tuh ngurangin sedikit beban gue di hati biar gue bisa sampai rumah dengan selamat tanpa kecelakaan. Karena pikiran gue udah kosong banget. Sesedih itu Gar, gue ditinggalin pasangan karena stigma, dan pasangan gue juga, keluarganya juga menstigma gue, pekerjaan meng-cut off gue juga mungkin karena stigma gitu. Itu betapa sedihnya gue saat itu kan. Gue cuma minta, ya Allah kuatin gue aja, gue pengen nih amal, tapi kuatin gue ya. Tapi tuh enggak, bahkan sampai ketika gue sampai rumah nggak ada pengemis satupun yang gue temui. Itu uangnya gocengan. Mungkin kalau uangnya berapa juta mungkin Allah kasih pengemis ya. Uangnya goceng, itu gue pegang terus nyampe rumah. Sampai gue rumah terus beberapa hari kemudian gue ke psikiater, gue ceritain apa yang gue alami ini. Terus psikiater gue kembali mengingatkan gue bahwa niat kamu sudah sampai ke Allah Mas. Kamu selamat sampai rumah kan? Iya. Niat kamu udah sampai. Kamu nggak perlu ngasih pengemis, tapi niat kamu udah sampai, kamu sampai rumah dengan selamat. Dan itu kayak menyadarkan gue lagi Allah ngasih sesuatu yang nggak bisa gue lihat, tapi itu sangat-sangat berkesan buat gue gitu loh. Itu sih. Oke Bang, gue ada pertanyaan lagi. Apa hal-hal yang membuat lu tetap semangat ngejalanin hidup lo, padahal lu udah tahu bahwa diri lu itu adalah seorang dengan mental illness? Yang membuat gue semangat sampai sekarang itu karena gue masih punya orang tua Gar. Nyokap bokap gue masih alhamdulillah masih hidup gitu kan.
gue masih tahu mereka masih punya impian terhadap gue, walaupun anaknya itu nggak punya mimpi, nggak punya cita-cita sebenarnya. Dan itu sebuah kesalahan gitu. Anaknya tuh nggak punya hobi, nggak punya cita-cita. Anaknya hidup hanya berdasarkan impian orang lain gitu. Tapi ya gue nggak peduli gitu kan, selama itu membuat orang tua gue bahagia, karena cita-cita gue itu mau bikin orang tua gue bahagia. Dan karena adanya impian orang tua gue masih survive sampai sekarang. Oh, orang tua gue mau gue S2, gue survive, ya kan? Oh, orang tua gue mau ini, gue coba survive. Walaupun memang tipikal mereka bukan tipikal yang memaksa, gitu. Tapi gue punya hati, gue bisa mendengar juga, itu. Jadi yang bikin gue survive. Yang kedua adalah gue punya gue punya teman-teman, gue punya sahabat-sahabat seperti kalian ini yang ekstra sabar ngadepin gue. Yang kalau misalkan tengah malam gue lagi fuck up, gue telepon lu masih ngangkat. Bahkan ada temen gue juga yang ketika gue telepon gue cuman nangis doang. Nangisnya anak cowok kan serem banget tuh ya, tapi dia cuma nemenin, lu kenapa, cerita gitu-gitu. Dan ketika misalkan gue pernah cutting, ya kan, gue foto, terus fotonya pernah gue share ke lu misalnya gitu ya, itu kan berarti kan tandanya adalah lu suicide call gue, lu meyakinkan gue bahwa ayo Bri, jangan kejadian seperti ini lagi, lo kuat. Hanya itu bukan, gue bukan ngancem lu untuk gue mau kayak gini lagi, lo enggak. Tapi gue pengen lu menguatkan gue jangan sampai kejadian itu terulang lagi, gitu kan istilahnya. Jadi bersyukurlah kalian buat temen-temen, lu nggak perlu jadi manusia setengah dewa, atau tunggu jadi dokter dulu, atau menunggu untuk jadi psikolog dulu, atau menunggu jadi apapun. Lu cukup jadi diri lu, manusia biasa yang punya empati, yang punya hati nurani, yang nggak meninggalkan orang seperti gua. Karena orang seperti gua hanya butuh didengar, hanya butuh diyakinkan bahwa ayo bangkit, lo nggak sendiri di sini. Jadi itu yang bikin gua survive di balik keterbatasan yang gue punya. Thank you ya. Gue juga punya harapan, semoga angka 6 ini jadi angka yang terakhir buat lo sih, Bang. Amin, semoga 6 ini terakhir ya. Terakhir, 6 adalah yang terakhir. Amin. Apa yang lo pengen sampaikan terlebih buat orang-orang yang tidak punya mental illness atau orang-orang normal seperti biasa, untuk dapat men-treat duel dengan hal itu? Yang pengen gue sampaikan adalah tolong jangan menstigma kita gitu. Kita juga sama manusia biasa, kita juga nggak minta kok, kita nggak minta Tuhan untuk ya Allah kasih saya bipolar dong biar saya keren. nggak ada. Tapi tolong jangan menstigma bahwa kita adalah penyakit. Tolong, kita hanya manusia. Kita mungkin merasakan gejala-gejala dari penyakit, tapi kita bukan penyakitnya itu sendiri gitu. Sekali lagi gue bilang, kita merasakan gejala penyakit, tapi kita bukan penyakitnya itu sendiri. Artinya kita nggak berhak untuk dihindari, kita nggak berhak untuk dijauhi gitu. Kita butuh dirangkul kok. Ya kayak gue bilang tadi, lo nggak perlu tunggu jadi psikiater, lo nggak perlu tunggu jadi psikolog atau jadi manusia setengah dewa sekalipun. Lo hanya cukup jadi manusia biasa yang punya hati nurani, punya empati. Lo bisa meyakinkan bahwa orang-orang seperti gue itu hanya butuh didengar, hanya butuh didampingi. Nggak perlu didampingi 24/7, nggak. Cukup diyakinkan bahwa Bri, lo nggak sendiri. Gue di sini ada buat lo. Jangan kayak gitu ya. Artinya jangan nyakitin diri lo ya. Yang gue bilang tadi, badan lu cuma satu, jiwa lu cuma satu, tolong dijaga. Kalau lu memang nggak mau, kalau emang lu mau berpikir bahwa orang lain itu nggak butuh lu, tapi gue masih butuh lo Bri sebagai sahabat gue. That's it, hanya itu aja sih. Oke. Ini yang terakhir juga sih. Apa yang pengen lu sampein buat diri lu sendiri? Buat diri gue sendiri ya? Yap. Terima kasih
sudah bertahan sampai sejauh ini. 6 kali percobaan berat yang lo lalui dan lo masih bertahan, masih bisa ada di sini. Terima kasih untuk segala perjuangan yang pernah lo lalui. Gitu. Terima kasih atas setiap tetesan keringat, air mata yang lo persembahkan untuk orang lain. Even itu adalah sebuah pengorbanan yang sangat-sangat besar, tapi terkadang orang lain tuh nggak menghargai itu. Dan lu memiliki jiwa yang besar untuk menerima itu. Terima kasih. Dan dari bipolar ini gue belajar banyak hal. Bahwa dari bipolar ini bikin gue bukan bertanya-tanya, Gar, kayak abis ini gue mau kemana ya? Enggak. Dari bipolar ini adalah dari sinilah titik awal gue melangkah gitu. Sebagai ABRI, sebagai orang yang punya keterbatasan, dan gue melangkah, gue akan membuktikan kepada dunia bahwa orang-orang seperti gue itu mampu dan bisa membahagiakan orang-orang sekitar dengan caranya. Terima kasih ya. Gitu aja, Gar. Oke. Thank you buat Bang Abri. Thank you juga buat tim-tim yang ada di belakang. Gue cuma mau bilang ke teman-teman gue bahwasanya orang yang punya mental illness itu pada hakikatnya adalah sama dengan kita. Dan gue cuma mau nyampein, jangan pernah ada lagi kasus-kasus mungkin bullying atau rasisme terhadap orang-orang yang mempunyai mental illness terlebih ya. Oke, udah itu aja sih, mungkin cukup sekian. Thank you buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Hai si lemah, buatlah semesta menerima dirimu apa adanya. Relakanlah, masih banyak senyum di dunia yang bisa terima semua indah kurangmu. Bila engkau berbeda, jangan kau benci dirimu. Habis daya bangun imaji, hingga bohongmu tak lagi berbohong lagi. Yang kau tipu dirimu sendiri. Hai si lemah, buatlah semesta menerima dirimu apa adanya. Relakanlah, masih banyak senyum di dunia yang bisa terima semua indah kurangmu. Bila engkau berbeda, jangan kau benci dirimu. Pagi yang berat, kasur yang erat, menahan dirimu bersinar berguna di mata dunia. Tarik nafas yang dalam dan dengarkan ini. Apapun yang kau idap atau menghantui, bukan halanganmu untuk kalahkan hari. Kamu berarti